Kita ke kabar lain, para pengungsi di Gaza hidup dalam kondisi memprihatinkan di tengah agresi militer Israel yang terus berlanjut. Mereka bertahan dengan kekurangan makanan dan air serta harus tidur berdesak-desakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Sibitex Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait bagaimana cara untuk mengaktifkan web server pada receiver Counsat IMEX 899 AVS Plus yang sebelumnya pernah kita review. Dengan menggunakan fitur web server ini, nanti itu kita dapat menonton dengan menggunakan smartphone, PC, laptop, ataupun perangkat lain yang mendukung. Untuk menggunakan fitur web server ini, langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah masuk ke menu. Kemudian kita scroll ke kanan, lalu kita pilih adalah setting, kemudian selanjutnya kita pilih Ethernet config. Untuk web server ini dapat kita lakukan dengan dua cara. Pertama dengan menggunakan Wi-Fi network, kemudian yang kedua dengan menggunakan LAN internet. Untuk Wi-Fi network ini sepertinya belum pernah ada yang membahasnya dengan menggunakan Counsat IMEX 899 AVS Plus ini, atau mungkin saja saya yang tidak menemukannya. Nah, jadi pertama kita akan gunakan dengan menggunakan Wi-Fi network terlebih dahulu. Nah, di mana kelemahan dengan menggunakan Wi-Fi network ini adalah jikalau kita ingin mencari IP address dari receivernya, kita masuk ke config, maka tuh kita tidak dapat melihat IP address-nya itu berapa. Yang ada di sini adalah nama dari SSID-nya saja, sementara untuk IP address-nya tidak ada. Nah, jadi untuk mensiasatinya kita tuh harus masuk ke browser lagi. Di dalam hal ini saya menggunakan browsernya itu adalah Chrome, bebas menggunakan apa saja. Kemudian ketikkan IP address dari router yang kita gunakan. Nah, di sini saya menggunakan router dengan IP address 192.168.2.50 dan bisa saja dengan teman-teman nih IP address-nya berbeda-beda. Setelah kita masukkan, kita enter, maka kita masuk ke dalam halaman login. Silahkan dimasukkan username-nya dan password, kemudian kita enterkan. Ini merupakan tampilan user interface dari router yang saya gunakan, tentu saja berbeda dengan tampilan user interface router yang teman-teman gunakan. Pada intinya di sini kita tuh melakukan pengaturan pada DHCP. Untuk itu kita harus masuk ke LAN. Kemudian selanjutnya kita pilih DHCP server. Fungsi dari DHCP server ini adalah untuk memberikan IP address secara konstan, tetap tidak berubah-ubah, otomatis kepada Counsat IMEX 899 AVS Plus ini. Nah, kemudian kita pilih di sini untuk MAC address-nya. Ini ada combo box ya, silakan diklik saja. Kemudian kita pilih yaitu yang ini ya. Ini adalah untuk apa namanya? Ini adalah nama dari MAC address-nya. Nah, kebetulan sebelumnya ini sudah pernah saya atur ya. Makanya di sini tuh muncul ya pilihan IMEX 899 Wi-Fi karena ini sebelumnya sudah saya buat. Namun jikalau belum pernah dibuat sama sekali, maka pilihannya itu yang akan muncul adalah nama dari nama dari MAC address-nya saja, sementara untuk IP address-nya tidak akan muncul. Nah, jadi pada intinya sesuai dengan IP address-nya, yaitu kita sesuaikan juga dengan MAC address. Dengan MAC address yang ini ya, MAC address yang ini, maka IP address yang kita berikan itu adalah 192.168.252 gitu ya. Kemudian selanjutnya kita tambahkan. Dan jangan lupa di-apply. Jikalau ini sudah selesai, maka dapat kita pastikan di saat kita menggunakan jaringan Wi-Fi di receiver Counsat ini, maka IP address yang akan diberikan itu akan selalu 192.168.2.52. Kecuali Wi-Fi dongle-nya kita ganti. Nah, kalau kita ganti IP address-nya pun juga nanti tidak akan mungkin yang ini. Kita sesuaikan kembali, itu dikarenakan MAC address-nya pun juga akan berbeda. Selanjutnya kita masuk lagi ke menu dari Counsat IMEX 899, kita pilih Ethernet config. Nah, pada menu Wi-Fi network ini sudah kita pastikan tadi ya, kita sudah pilih untuk Wi-Fi network ini dengan IP address yang diberikan secara otomatis itu sesuai yang kita inputkan tadi, yaitu 192.168.2.52. Dan pastikan juga untuk web servernya ini sudah kita aktifkan. Apabila dia posisinya di off, maka itu harus kita on kan. Perhatikan portnya adalah 80 ya, karena itu yang akan kita gunakan nanti. Jika semua pengaturan sudah benar dan pastikan untuk receiver dan juga smartphone ataupun perangkat lain yang digunakan, di dalam hal ini saya menggunakan laptop, berada di dalam jaringan SSID yang sama.
Nah ini ya, saya menggunakan Home TV 5G. Sama saja dengan Home TV itu dia tuh masih 2,4 GHz ya, karena memang WiFi dongle tidak mendukung koneksi 5G. Tidak jadi masalah ya, jadi tidak perlu dipermasalahkan karena ini menggunakan atau terhubung ke router yang sama. Kemudian selanjutnya kita pilih media, kemudian kita pilih adalah Open Network Stream, kemudian masukkan IP address-nya. Ini adalah IP address-nya ya, 2.52.192.168.2.52, portnya adalah 80, kemudian /live ts. Kemudian ini kita entarkan. Nah, langsung terbuka ya untuk channelnya. Seperti ini ya. Jadi bisa ya dengan menggunakan jaringan wireless. Jadi tidak harus dengan menggunakan jaringan LAN atau jaringan kabel ya. Nah, jadi ini bisa. Kemudian selanjutnya kita akan cobakan yaitu dengan menggunakan jaringan kabel. Bisa dilihat ya sebelum kita menggunakan jaringan kabel ini bahwasanya koneksinya lancar, tidak ada masalah sama sekali ya. Nah, baik, selanjutnya cara yang kedua yaitu dengan menggunakan jaringan kabel. Untuk itu kita masuk ke menu lagi, kemudian pada bagian menu ini kita pilih setting, kemudian selanjutnya pada Ethernet config kita pindahkan link type-nya ini yaitu ke LAN internet. Nah seperti itu, kita tunggu dulu. Network connection success, kemudian untuk IP address-nya silakan buka atau pilih config. Nah terlihat ya untuk IP address-nya itu adalah 192.168.2.51. Kemudian selanjutnya kita buka kembali VLC. Pada VLC ini kita pilih media, kemudian kita pilih Open Network Stream. IP address-nya ini tinggal kita ganti saja ya. Jikalau ini adalah 52, berarti ini kita ganti ke 51 sesuai dengan IP address yang kita dapatkan pada receiver tadi. Kemudian selanjutnya kita enter. Nah, ini langsung terbuka ya. Nah, jadi aman ya. Jadi walaupun dengan menggunakan wireless ataupun dengan menggunakan jaringan kabel, koneksinya adalah lancar, gambarnya adalah bersih seperti yang terlihat. Yang penting di sini adalah antara smartphone, laptop ataupun PC dengan receiver berada di dalam satu jaringan yang sama. Tidak boleh berbeda begitu ya. Baik, demikianlah video ini, semoga saja bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini. Cukup dengan cara subscribe, share ke media sosial masing-masing, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tiba di Komisi Pemilihan Umum pukul 18.52 waktu Indonesia Barat. Keduanya berangkat dari rumah pemenangan di Jalan Diponegoro nomor 10, Jakarta Pusat. Anies dan Muhaimin keluar dari mobil yang sama dan melempar senyum saat hendak memasuki KPU.